Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo semuanya, salah satu materi yang paling penting untuk kita kuasai dalam belajar kimia adalah reaksi penguraian senyawa. Karena banyak materi perhitungan yang kalau kita salah menguraikan senyawanya, maka pasti perhitungan kita salah. Nah, kalau selama ini teman-teman masih kesusahan untuk mengionisasi senyawa, teman-teman nonton video ini sampai selesai, saya akan bagikan tips dan cara yang cepat untuk mengionisasi senyawa. Nah, kita langsung saja ke latihan soal ya teman-teman. Nah, misal kita punya senyawa Al2O3, maka hasil reaksi ionisasi senyawanya seperti apa? Nah, teman-teman, yang paling pertama adalah teman-teman tulis lagi senyawanya adalah Al2O3, kemudian tanda panah ke kanan. Lalu yang pertama adalah tulis lagi unsur pembentuknya. Nah, unsur pembentuknya di sini hanya ada dua, yaitu unsur Al dan O. Nah, teman-teman tulis di sini Al plus O. Lalu ada dua yang perlu kita tentukan saat kita mengionisasikan senyawa. Yang pertama adalah koefisien dan yang kedua adalah ionnya. Nah, koefisien itu adalah angka yang ada di depan unsur. Misal untuk Al ini kita misalkan A, untuk O kita misalkan B. Lalu untuk ion itu angka yang ada di atasnya kayak pangkat gitu. Jadi kita misalkan di sini X plus, di sini Y minus. Ingat ion itu hanya ada dua ya, ion positif dan negatif. Nah, untuk menentukan koefisien dan ion ini saya punya trik khusus di sini. Nah, untuk koefisien teman-teman ingat saja panah bawah dan lurus. Untuk ion panah atas dan silang. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita kembali ke senyawa ini tadi. Jadi untuk koefisien, teman-teman nanti tinggal buat panah di bawah dan lurus ke depan. Oke, masing-masing untuk Al dan O ya. Nah, ini artinya adalah untuk angka 2 ini itu akan jadi koefisien dari Al, untuk angka 3 itu akan jadi koefisien dari O. Jadi A dan B tadi teman-teman tinggal gantikan jadi 2 untuk Al, 3 untuk O. Maka koefisiennya di sini sudah teman-teman bisa tentukan 2 dan 3. Lalu untuk ion tadi panah atas dan silang. Nah, panah atas silang berarti di sini ya teman-teman. Nah, Al silang ke O silang ke Al. Nah, artinya bagaimana? Artinya adalah angka yang ada pada Al itu akan jadi ion BO. Nah, karena angkanya 2, maka ion untuk O-nya itu 2 minus. Nah, angka yang ada pada O itu akan jadi ion pada Al. Karena angkanya 3, maka ionnya jadi 3 plus. Berarti hasilnya kita lihat di sini, ionisasi senyawa Al2O3 itu menjadi 2Al3 plus 3O2 minus. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga mudah ya. Nah, supaya lebih gampang lagi, teman-teman bisa coba lagi nih, ada senyawa Na2O di sini. Nah, kita langsung saja menulis unsurnya. Ada Na plus O. Lalu untuk koefisiennya, teman-teman ingat panah bawah dan lurus. Maka karena di sini untuk Na angkanya di sini ada 2, berarti koefisiennya ada 2. Untuk O di sini tidak ada angka, itu menunjukkan angka 1 ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di situ tidak ada angka, itu menunjukkan angka 1. Nah, berarti untuk O-nya di sini koefisiennya 1. Nah, untuk koefisien 1 juga tidak perlu ditulis ya, teman-teman. Lalu untuk ionnya, ingat panah atas dan silang, maka Na silang ke O silang ke Na. Nah, untuk Na di sini karena ada angka 2, maka muatan untuk O itu 2 minus. Untuk O karena angkanya 1, maka muatan untuk Na itu plus. Nah, hasilnya berarti 2Na plus O2 minus. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, bagaimana kalau teman-teman ionisasikan senyawa berikut ini? H2SO3. Nah, kalau tadi kan hanya 2 unsur. Bagaimana kalau 3 unsur seperti ini? Ada unsur H, S, dan O. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk senyawa seperti ini juga hanya terbentuk dari 2 ion. Nah, hanya karena di sini ada ion poliatomik. Nah, yang mana yang ion poliatomik? Yang ion negatif ya teman-teman. Maka di sini yang ion poliatomik adalah SO3. Nah, kita tulis dulu di sini penyusunnya adalah ada H dan SO3. Nah, teman-teman, ada yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu untuk senyawa yang tersusun dari ion poliatomik.
Nah, kalau teman-teman lihat di situ tidak ada tanda kurung, maka sudah dipastikan bahwa jumlah ion poliatomiknya itu hanya satu. Tapi kalau teman-teman nanti temukan ada tanda kurung, maka pasti ada angka di luar tanda kurung itu yang menunjukkan jumlah dari ion poliatomiknya itu. Nah, untuk penentuan koefisien dan ionnya tetap sama. Untuk koefisien panah bawah dan lurus, berarti untuk H itu ada angka 2 di sini, maka koefisiennya 2. Nah, untuk SO3 karena tidak ada kurung di sini, maka jumlahnya 1. Maka koefisien untuk SO3 juga hanya 1 dan tidak perlu ditulis ya. Nah, untuk ion sama panah atas dan silang. Nah, karena angka di H ini ada 2, maka ion untuk SO3 itu adalah 2 minus, dan jumlah untuk SO3 tadi hanya 1, maka muatan untuk H ini hanya plus. Berarti reaksi ionisasinya adalah 2H plus SO3 2 minus. Oke, bagaimana teman-teman? Oke, saya yakin teman-teman bisa ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Misalnya kita punya Al2CO3 3 kali. Nah, teman-teman, ini juga sama meskipun ada 3 unsur penyusunnya, tapi sebenarnya hanya ada 2 ion penyusunnya di sini. Nah, karena di sini ada ion poliatomik seperti pada contoh sebelumnya. Nah, di sini teman-teman lihat ada tanda kurung di sini. Sudah saya tekankan tadi, kalau ada tanda kurung, maka pasti ada angka di luar tanda kurungnya yang menunjukkan jumlah ion poliatomiknya. Nah, kita tulis dulu di sini ada Al plus CO3. Lalu kita tentukan koefisien dan ionnya, caranya sama. Untuk koefisien, kita tarik panah bawah dan lurus. Oke, maka untuk Al, koefisiennya 2. Untuk CO3, koefisiennya 3. Nah, untuk ion, caranya sama, panah atas dan silang, maka karena di Al ini ada angka 2, maka untuk CO3 itu muatannya 2 minus, dan di CO3 ini ada angka 3, maka untuk Al itu muatannya 3 plus. Maka ionisasi untuk Al2CO3 3 kali ini hasilnya adalah 2Al3 plus 3 CO3 2 minus. Teman-teman bagaimana? Semoga konsep dan tipsnya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.